Alexei Sirov, pecatur agresif dari Spanyol, berhadapan dengan Gukesh dari India di babak kelima Olimpiade 2022. Partai berlangsung dalam pembukaan Sisilia. E4, C5, kuda F3, kuda C6, kuda C3. Sirov tidak melangkah D4, langkah populer yang sering dimainkan. Hitam E5, menambah dominasi penguasaan petak D4. Sirov mengeluarkan gajah ke petak C4. Hitam D6, memberikan jalan bagi gajah C8, sekaligus memberi dukungan bagi pion C5 dan E5. Pion D3, pion H6, langkah antisipasi terhadap kuda G5. Putih kuda D5. Salah satu ciri dari pecatur agresif, langsung menempatkan kudanya di D5. Dan ini merupakan kelemahan bagi pecatur agresif. Di tingkat pecatur elit dunia, kita harus bermain kreatif, di mana maksud dan rencana kita jangan terlalu dinampakkan di awal permainan. Ini sangat mudah dipahami oleh pemain yang mengerti dengan pemahaman posisi di atas papan. Sesungguhnya, jika kita melihat langkah hitam H6, putih dapat bermain kreatif dengan mengubah serangannya. Putih bisa menjalankan kuda G1. Langkah ini mungkin terlihat buang tempo, tetapi kuda bisa menempati E2, lalu kuda ke petak G3. Langkah ini juga memiliki ide, yaitu pion didorong ke F4. Arah serangan putih sulit diprediksi oleh hitam. Pada posisi ini hitam langsung kuda F6, menawarkan pertukaran kuda. Pion C3, menjaga petak D4 sekaligus memberi ruang bagi menteri. Gajah E7, pion A3, memberi ruang bagi gajah di petak A2. Pion A5, kedua pemain belum rokade. Sepertinya hitam terlebih dahulu melihat kemana arah rokade putih. Alexei Sirov menunjukkan karakternya dengan melangkah benteng G1. Ide utama dari langkah ini, pion G4, membuka jalur pertempuran baru di file G. Hitam menukar kuda, gajah kali kuda, gajah E6. Hitam menerapkan prinsip pertahanan, yaitu menukar perwira aktif lawan. Gajah kali gajah, pion kali gajah. Pion didorong G4, menteri D7, hitam menyiapkan rokade ke sayap menteri setelah melihat arah dan motif serangan putih. Pion G5, pion kali pion, gajah kali pion, gajah kali gajah, benteng kali gajah, hitam rokade, menteri E2, benteng F8, putih rokade. Jika kita melihat struktur bangunan catur ini, ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar pemikiran untuk menganalisa partai ini. Kedua pemain sudah tidak memiliki gajah. Itu berarti serangan diagonal hanya dapat dilakukan oleh menteri. Benteng dan kuda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan diagonal. Pertempuran yang menarik di sini terjadi di sisi kiri papan, di mana kedua pihak memiliki kelebihan masing-masing. Benteng putih memiliki keuntungan di file G, di mana pion G7 jadi sasaran serangan. Sementara hitam memiliki dua jalur strategis yang bisa dieksplorasi menjadi keunggulan, yaitu jalur F dan H, di mana kedua bentengnya berada pada posisi yang tepat. Dan yang menjadi catatan di sini, kuda F3 dan pion F2 berada pada jalur yang sama dengan benteng F8 hitam.
Pada posisi ini, hitam melangkah benteng F7, menjaga pion G7, dan rencana benteng disusung untuk menekan jalur F. Putih benteng G2, pion A4, langkah posisional mengunci pergerakan pion B2. Putih menyusung benteng, pion B5, pecatur agresif dilawan dengan gaya menyerang. Hitam tidak hanya menyerang di sisi kiri, tetapi juga melakukan di sisi kanan. Putih kuda G5, benteng E7, benteng hitam tidak meninggalkan baris ke-7, sebab pion G7 menjadi sasaran putih, sebuah teknik pertahanan yang bagus. Pion D4 membuka jalur diagonal menteri untuk mengancam pion B5. Pion kali pion, menteri kali pion, kuda E5. Inilah ide dari hitam, kenapa menyerahkan pion B5 untuk dimakan menteri. Hitam bermaksud menawarkan pertukaran menteri. Menteri A6, skak, menteri B7, menteri kali menteri. Jika menteri kali pion DE6, kuda DE6, skak sambil mengancam pion B2. Raja kali menteri. Sekarang kita memasuki permainan akhir. Pion C kali D4, pion kali pion, benteng D1 menyerang pion D4, kuda C6 mempertahankan pion, sekaligus memberi jalan pion E6 untuk didorong ke petak E5. Pion F4, pion E5, putih dorong pion F5. Langkah yang bagus memberi tempat bagi kuda untuk menduduki petak E6, sekaligus menekan pion G7. Hitam kuda A5, putih kuda E6, menyerang pion G7, kuda B3 skak, raja B1, raja B6, benteng C2, benteng H4, benteng C4, menyerang pion A4, benteng kali pion. Hitam kini memiliki 2 pion bebas yang menjadi modal untuk memenangkan partai. Benteng kali pion. Di sini hitam melakukan langkah yang bagus, yaitu kuda C5. Menyerang benteng sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Benteng B4, raja C6, benteng C1, pining terhadap kuda dan raja hitam. Benteng E2, mengancam pion H2, pion H4, raja D5, menghindari pining. Benteng B5 kembali melakukan pining. Raja E4, kuda kali kuda, pion kali kuda, benteng kali pion, pion D3, raja C1, melibatkan raja dalam upaya menghadang pion bebas hitam. Raja F3 memberi jalan bagi pion E5 untuk didorong ke E4, membantu pion D3 menciptakan pion berantai. Putih benteng C3, pion E4, benteng D5, raja E3, pion B4. Putih juga ingin melakukan hal yang sama dengan hitam, yaitu memaksimalkan pion bebasnya. Namun upaya ini terlambat. Hitam benteng E1, skak, raja B2, raja E2,
Putih menyerah karena kedua pion bebas sudah tidak bisa dibendung lagi.